الفاتحة. سنية الله يتم علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني. الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن وافق عليه. أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Ya, tepatnya tanggal berapa sekarang? Dzulhijjah tanggal berapa sekarang? 5 atau 6 Dzulhijjah. Ya, 6 Dzulhijjah. Kalau hitungan Indonesia, ya, Arab Saudi di tanggal berapa? 7. Karena mereka lebaran hari Rabu, ketika Kamis, ya, insyaallah. Ya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, ya, kita tahu di bulan Dzulhijjah itu ada pelaksanaan yang sering kita lakukan, ya, yaitu pelaksanaan kurban.
Oleh karenanya pada pagi hari ini saya akan menjelaskan ya 10 menit tentang kurban ya, yang megang buku di halaman 235 ada. Jilid kedua ya, jilid kedua di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-udhiyatu sunnatun. Fasal ini akan membicarakan tentang kurban ya. Nah, kita tahu bahwasanya kurban ini ya merupakan salah satu anjuran yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh siapa? Nabiullah Ibrahim terhadap putranya Nabiullah Ismail alaihissalam ya. Namun dengan izin Allah ya, ujian yang begitu berat ya yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam ya, diganti dengan seekor apa? Domba atau seekor kambing. Yang dalam Al-Quran Allah gambarkan wa fadainahu bidzibhin 'adzim ya, dan kami ganti kata Allah ya Nabi Ismail itu dengan seekor apa? Domba yang sangat besar ya. Nah, berarti kita disuruh korban seekor binatang yang boleh dikorbankan ya, bukan korban anak ya. Coba kalau nggak diganti kita Pak, disuruh motong anak, kira-kira tega nggak kita? Ya nggak mungkin ya. Nah sekarang kita lihat apa sih sebenarnya hukum kurban itu ya. Di sini dijelaskan ya, wal aslu fiha qabla al-ijma qauluhu ta'ala ya. Nah dasar yang ya menjadikan kita diperintahkannya untuk berkorban itu dalam Al-Quran ya, yang sering kita dengar yaitu wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah ya, dan kami jadikan kata Allah untuk kalian unta itu apa? Min sya'airillah, sebagai bukti atau tanda syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkorban itu berarti kita apa? Mensyiarkan agama Allah. Yang Al-Quran juga sudah menggambarkan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mensyiarkan ya, yang membesarkan, yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah suatu bukti adanya ketakwaan yang ada dalam hati seseorang ya. Jadi kalau ada syiar-syiar yang sekiranya itu adalah syiar Allah, harus kita baik ya, kita syiarkan, kita bantu ya. Ada orang pembangunan musola, pembangunan masjid, itu kan syiar Allah tuh ya. Korban apalagi itu, ayo kita bantu ya, yang bisa kita bantu ya. Yang punya duit bantu main duitnya kan begitu ya. Yang punya tenaga bantu ambil tenaganya, yang punya ilmu bantu ambil apanya? Ilmunya. Yang gak punya apa-apa diem aja kan ya. Bantu gak bisa, tenaga kagak, duit kagak, pikiran kagak, jangan ngomong begitu aja. Doain aja lah paling enggak itu ya, itu yang paling rendah ya betul. Nah syiar Allah itu diantaranya adalah kurban ya. Makanya di sini dikatakan ya, apa itu hukumnya? Wahiyya sunnatun muakkadatun ya. Dasar hukum ya yang menjelaskan tentang kurban itu adalah apa? Sunnah muakkadah ya. Apa sih sunnah muakkadah itu ya?
Sunnah muakkadah adalah sunnah yang hukumnya mendekati apa? Wajib, ya, atau sunnah yang diperkuat. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadzaba bihadzal af'al, selalu ataupun seringkali melakukan perbuatan atau amal ini. Gak pernah Nabi meninggalkan, ya, sekalipun dalam hal apa? Berkurban. Tuh, ya. Wa syi'arul zahir yang bagi liman qudira 'alaiha an yuhafazu 'alaiha, ya. Nah, ini berkurban ini dianjurkan bagi siapa? Orang-orang yang mampu, ya. Orang duitnya ada, kontrakannya banyak, bisnisnya jebol dulu, dia nggak mau korban. Nih yang kayak gini nih Nabi ancam, ya. Kata Nabi, man lahu sa'atun falam yudahi, ya, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban falam yudahi, namun dia tidak berkorban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, ya, jangan tuh orang yang pelit, medit, kikir, ya, dia mendekati apa? Tempat sholat kami, kata Nabi. Saking apanya? Saking pelitnya. Duitnya ada, kalau duit kagak malah lain lagi, ya. Kurban setahun sekali, ya, enggak 6 bulan, enggak 3 bulan, enggak tiap bulan, enggak seminggu, enggak. Tapi berapa kali? Setahun sekali. Dan kita disuruh korban adalah seekor binatang yang boleh untuk dijadikan kurban. Nah, itu, ya, menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah, ya, diperkuat, yaitu sunnah muakkadah, ya. Wa dhahaba Malik rahimahullah ila wujubiha. Akan tetapi menurut mazhab Imam Malik, kurban itu hukumnya apa? Wajib. Nah, kalau wajib berarti apa nih? Ma yusabu bitarkihi, ma yusabu bitarkihi wa yu'aqabu, ma yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bitarkihi, ya, sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala, ya, dan apabila ditinggalkan dapat apa? Dosa. Ini menurut mazhab Imam Malik, ya. Tuh. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, ya, dan berkata Imam Abu Hanifah, ya, yajibu 'alal muqim bil baladil musir, ya, hukum berkurban itu wajib bagi orang yang menetap, ya, dan dia punya kemampuan, ya. Ini kayak orang ini kan orang pacaran semua nih, nggak ada yang pendatang nggak? Ada yang pendatang nggak? Hah? Pendatang juga udah pada mungkin. Iya, banyak Pak Lurah juga pendatang, Pak Lurah juga benar. Iya, banyak itu. Tapi mereka udah menjadi orang-orang yang menetap, ya. Nah, kalau Imam Syafi'i kan bilang batasan orang dikatakan udah menjadi mukim atau menetap itu paling tidak dia udah menetap selama 3 hari. Ya, kalau kurang dari 3 hari masih dibilang musafir. Ya, lah kita ini udah pada mukim semua, menetap, ya. Nah, yang punya kemampuan untuk berkurban, ayo kita berkurban, masih ada waktu. Ya, masih ada waktu berapa hari lagi? 1 bulan. 4 hari lagi ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, masih ada. Ada yang mutasyrik. Ya, masih bisa. Ya. Tuh. Jadi 6 hari lagi lumayan. Ya, mau punya duit ya jangan korban. Yang musir katanya al-qudir, yang dia mampu, ya, gitu. Nah, akan tetapi, ya, pendapat yang mengatakan wajib di sini, ya, kata mazhab Imam Syafi'i, wada'ul wujub mamnu'atun bi sunnah asy-syarifah. Ya, pendapat yang mengatakan wajib itu katanya itu apa? Mamnu'ah. Kurang benar katanya, enggak pas. Bahasa kita itu bukan dilarang, enggak pas. Kenapa? Di sini ada satu dalil, ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Ya, kutiba ay wujiba.
diwajibkan bagiku untuk berkurban, walaisa biwajibin alaikum, dan tidak wajib hukumnya bagi kalian wahai umatku, kata Nabi. So, coba tiap tahun kalau kita diwajibin kurban, Pak, kira-kira kita siap gak? Siap gak? Siap, sama kasih. Wajib kan begitu. Ya, siap gak siap harus kita bayar. Kita kerjain. Ya. Lah untungnya Nabi mengatakan, ya, laisa biwajibin alaikum, tidak wajib hukumnya untuk kalian wahai umatku, kata Nabi. Ya, karena Nabi tahu kemampuan kita. Ya, Nabi tahu ya apa namanya itu, ya, kecenderungan kita untuk kebaikan berapa persen. Ya, kemauan kita untuk berbuat baik Nabi tahu, Pak. Ya, makanya dikatakan tidak wajib bagi siapa? Bagi umatnya. Tuh, ya. Ada hadis yang lain, ya, itu ya menunjukkan juga dia kalau memang ya sudah mampu dalam ya berkurban, dia harus berkurban. Yang dia mampu kambing ya kambing, ya, mampu sapi atau kerbau di kerbau atau sapi, ataupun dia mampu onta, boleh kan? Boleh, ya. Ustaz, saya mampu 1 ekor sapi buat seorang, boleh nggak? Boleh, siapa yang nggak boleh? Ustaz, saya mampu 2 ekor onta buat saya sendiri, boleh nggak? Boleh, ya, nggak ada yang melarang. Tuh, tapi yang pasti ya kita ikutin aja dah apa yang menjadi arahan Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana cara berkurban yang benar. Ya, gitu. Wa fi sahih Muslim min hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik apa an sya'rihi wa adbarihi." Ya. Jadi kata Nabi, kalau ada di antara kalian yang berniat ingin kurban, ya, dan dia sudah masuk melihat bulan di awal Dzulhijjah, maka apa? Kita tahan tuh, ya, rambut sama kuku kita jangan kita baik, kita potong, ya. Ini pada niat kurban juga kan ya? Hah? Niat doang ya? Niat mah ada dari dulu Ustaz, niat doang. Iya, nabung kagak, kami aja. Bang, mau haji gak? Mau Ustaz, niat haji mah dari dulu. Siapa nggak mau haji? Kita ada usaha ya, ya, nabung paling enggak, itu baru niat yang diiringi dengan sebab ikhtiar. Ya, Allah tahu lah, kalau cuma niat doang, Allah tahu lah. Ya, pakai dalil lah, ya. Niatul mar'i khairun min amalihi, katanya. Niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Berat saya bilang. Niat-niat doang itu di mulut doang gitu. Ya, kalau dalam hati sih bagus. Ya, kurban sama kita. Jadi kalau kita pengen kurban dan kita ngelihat ya Dzulhijjah itu kuku amir rambut kita yang kita bayar, kita potong. Ya, ada orang salah paham, yang nggak dipotong katanya rambut bulu sama kuku binatang ya katanya. Saya bilang, siapa yang mau potong kuku kebo? Ya, siapa yang mau potong kuku sapi, kuku kambing yang sudah berlaku kuku kebo gitu. Ya, yang nggak boleh dipotong, ini larangannya bentuknya bukan haram, bukan. Ya, tapi makruh saja. Ya, artinya perintahnya sunnah. Ya, kalau kita kerjain boleh nggak? Ya boleh aja sih. Ya, kalau memang sekiranya ini mau lebaran tanpa gua rambut gondrong jelek amat. Jangan begitu, kuku panjang-panjang kita boleh potong nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, itu sesuaikan dengan kondisi kita aja. Ya, tapi kalau afdalnya, utamanya mendingan jangan kita bayar, jangan kita potong. Ya, kita tahan dulu. Sampai kapan? Sampai itu hewan yang kita korbankan dia bayar, disembelih. Ya, kalau sudah disembelih, barulah kita potong kuku kita potong rambut kita. Tuh, ya. Jadi kita ikutin dah apa yang menjadi anjuran Nabi Muhammad SAW. Ya, betul. Wa fi sahih Muslim min hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adbarihi." Ya, kalau ada di antara kalian yang sudah mampu dalam ya berkurban, dan dia sudah masuk melihat bulan di awal Dzulhijjah, maka apa? Kita tahan tuh, ya, rambut sama kuku kita yang kita bayar. Kita potong. Ya,
Nah, dalil ini dikatakan ya bahwasanya wajib dilalah. Maksud hadis ini mengatakan ya kalau kurban itu katanya hukumnya bukan wajib, tapi hanya sekadar sunnah saja ya. Dan tambahkan sunnahnya juga sunnah muakkadah, sunnah yang diperkuat. Ini sengaja saya ambil singkat-singkatnya ya. Kalau baca semuanya nggak tunggu banyak ya. Kemudian sekarang hewan apa aja nih ya yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban ya. Wa yujzi'u fiha al-jaza'u min ad-dha'ni ya was-saniyyu min al-ma'izi wal-ibli wal-baqari ya. Jadi yang boleh dijadikan hewan untuk dipersembahkan kurban itu cuma 4 macam hewan ya. Yang pertama kambing domba ya. Kambing kan kita ada 2 tuh, ada kambing domba, ada kambing Jawa. Kambing apa namanya istilahnya? Kambing kacang ya. Kambing domba biasanya orang Pancoran bilang kambing gembel. Siaran banget tuh kambing dibilang kambing gembel ya. Ada tuh kambing domba ya. Nah, untuk kambing domba ini ya, ini usianya udah boleh kurban setahun aja udah boleh ya. Kenapa? Karena kalau kambing domba itu pertumbuhannya lebih cepat ketimbang kambing kacang atau kambing Jawa ya. Lebih cepat pertumbuhannya itu. Banyak orang Jawa bersyukur cepat pertumbuhan daripada orang Betawi ya. Bukan masalah itu ya. Nah ya, kok boleh setahun ya? Iya. Karena kalau untuk korban itu kan yang dilihat kualitas apanya? Dagingnya ya, bukan tuanya. Bukan tua kalau buruk buat apaan ya. Kambing tua udah 3 tahun tapi kurus ya, begitu pincang lagi ya, boleh gak jadi korban? Jangan, gak boleh, dilarang ya, gak sah korbannya. Motongnya sih sah, tapi untuk dijadikan korban tidak boleh ya. Ya, yang kedua tuh kambing kacang. Nah, ini umurnya tahun berapa? 2 tahun minimal. Ya, 2 tahun. Kayak ini kita nih kalau beli hewan kurban, kalau nggak ngerti jangan sotoy. Ya, cari ajak orang yang ngerti. Ya, mana itu kambing yang cukupin syarat, ya, kambing domba atau kambing kacang. Ya. Jangan kita terpaku atau terpacu dengan apanya? Murahnya. Ya, kan kita kebanyakan kalau untuk ibadah buat Allah tuh asal aja, yang penting pokoknya. Yang penting gue kurban. Ya. Lah kurban, untuk kurban beli kambing yang beratnya 20 kilo. Ya, udah gitu mesen lagi minta bagian paha belakang 2. Apaan yang mau dibagi orang? Ya, udah kurban kambing kacang, dimesen minta apa? Bagian paha belakang lagi 2 katanya. Ya, kambing kacang 20 kilo, yang jadi daging paling berapa? 7 kilo, paling banyak 10 kilo. Ya, nah buat dibagi orang apa coba kalau diminta paha belakang? Hah? Kalau jangan, begitu mesen juga lagi, tulang ikatnya juga ya minta 3 kilo lah. Habis ya, numpang potong doang orang berarti ya. Kita memang kan boleh kita makan tuh daging korban, kalau memang bukan nazar kita makan paling banyak 1/3, memang boleh ya. Tuh 1/3 buat kita yang korban, 1/3 kita sedekahin, 1/3 kita bagi sama orang yang apa itu, hadiahin sama yang kaya ya. Kalau sama ustadz, sama kiai, sama orang kaya jangan bilang sedekah, jangan. Pak sopan namanya itu ya. Kalau buat kiai, buat ustaz, buat para guru itu bilangnya hadiah ya, jangan bilang apa? Sedekah. Ustaz Muhammad Amin yang ada sedekahnya daging kurban dari Musholla Nurul Islam ya. Kalau aneh dibilang gitu aneh tolak. Makanya saya selalu nanya, ada orang bawain daging, saya tanya ini apa nih?
Ya, hadiah Pak Ustaz, katanya Pak Ustaz khotib tetap sih. Oh iya, oh dibilang sedekah, nah suruh pulang lagi. Nggak boleh saya nerima sedekah itu. Ya, kenapa? Karena daging korban itu dibagikan buat teman juga boleh yang mampu. Tujuannya adalah hadiah, ya, untuk mengambil berkah daging hewan kurban. Ya, jadi jangan salah. Kemudian ya, yang berikutnya adalah al-ma'id. Apa itu al-ibil? Ya, apa itu ibil? Onta. Ya, onta ini. Nah, onta ini umurnya panjang ini. Ya, tuh 6 sampai 7 tahun. Ya, ada pendapat mengatakan minimal 5. Ya, makanya onta ini ya harganya mahal. Saya sejak ya motong di Indonesia, sejak saya pulang dari Mesir, saya belum pernah menyembelih onta di sini. Kali ada manggil saya untuk menyembelih onta, belum pernah saya. Ya, ada nggak saya tahu yang pernah korban onta ya? Belum ada ya? Ada. Ya, satu mahal, yang kedua langka. Ya, ada tuh onta di Ragunan gulung-gulung banget kali ya. Ya nggak urus. Ya, nah itu tuh onta. Harganya mahal, paling murah 50 juta itu Pak. Ya, tuh. Yang berikutnya adalah wal bakor. Apa itu bakor? Sapi. Ya, ada orang bertanya, Ustaz, kubu kok nggak disebutin katanya? Ya, kok kubu nggak disebutin jamus katanya gitu kan? Ya, apa zaman Nabi nggak ada kebo? Ya, apa zaman dulu nggak ada kebo? Sebenarnya itu mereka itu ya, kebo itu ya jenisnya itu sama dengan apa? Sapi. Ya, dikiaskan ya itu ya sama aja kayak kambing gembel sama kambing kacang tadi, dua-duanya kan kambing ya itu, tapi orang kita bilang lain, ada jamus turbo bakor itu sapi ya, itu nggak jadi masalah. Kalau ada yang korban turbo ya menurut Islam terima aja ya, jual lagi buat bangun. Baik, ya. Wala yujzi'u min ghairi habil ijma. Ya, jadi enggak boleh tuh berkorban selain hewan-hewan yang disebutkan tadi. Ya, enggak boleh kita korban ayam. Ya, ada orang warga RT 7 atau RT 8 punya ternak ayam, ada 100 ekor, dikorban 50 ekor katanya. Ayam boleh enggak? Hah, boleh enggak? Boleh jual ayamnya. Dia duitnya ambil beliin kambing 100 ekor dapat. Ya, paling kalau korbannya 3 ekor, 5 ekor gak dapat kambing. Ya, kalau 100 ekor dapat. Jual ke ayam, habis itu beliin kambing atau kasih duitnya ke mushola atau masjid panitia kurban. Ya, tuh, boleh. Entok boleh gak entok? Boleh. Soang yang gedean lagi. Nggak boleh juga ya, yang boleh itu cuma 4 tadi itu, kambing domba, kambing kacang ya, onta dan sapi ataupun kerbau ya, itu. Sekarang ya, wa arba'un la tujzi'u fi ad-dha'aya ya, ada jenis hewan ya, meskipun hewan termasuk keempat jenis yang boleh dikorbankan, tapi adanya sesuatu akhirnya kambing tadi, onta tadi, sapi tadi atau kerbau tadi nggak boleh dikorbankan. Ya, dengan sebab apa? Yang pertama sebabnya al-awra al-bayyin awaluha. Ya, kalau itu binatang yang kita bakal korbanin itu binatang yang picek. Ya, atau buta mata, baik sebelah mata atau dua-duanya. Ya, tadi saya bilang maka ini kalau mau beli hewan kita nggak ngerti, ajak orang yang ngerti. Ya, waktu kita beli kita ngetes nih matanya buta apa kagak, ambil daun pisang, ambil kulit pisang, kasih di sebelah kanan tuh matanya ada rangsangan nggak, ada respon nggak? Ya, kalau dia ngerespon berarti matanya nggak buta sebelah kanan tuh. Ya, sebelah kiri begitu juga, ambil daun pisang tuh di sebelah kirinya tes.
Ya, tuh kambing kedip kagak matanya. Ya, kalau dia kedip berarti itu apa? Respon itu berarti matanya nggak buta. Oh, ya kan kita nggak tahu lah. Ya, orang buta ada nggak matanya melek? Ada nggak? Banyak. Ya, orang buta tapi matanya melek. Ya, ada orang melek matanya buta. Ada nggak? Ada juga. Ya binatang pun begitu. Ya, tuh kelihatannya melek tapi nggak melihat. Ya, loh kenapa kok mata buta nggak boleh dijadiin apa? Hewan kurban? Tidak ada yang mengatakan karena bola mata itu bisa dimakan. Ya, tuh ada nggak yang doyan makan mata binatang sapi atau kerbau atau kambing, ada nggak? Yakin ada. Ya, enak tuh, kenyal katanya. Ya, nah kalau boleh dimakan, dia akan mengurangi kualitas daging yang ada pada hewan, nggak boleh dijadikan sebagai kurban meskipun hanya sekedar bola mata. Memang orang ada yang doyan, ada yang kagak. Tuh, ya. Karena bola mata boleh dimakan. Ya, tuh yang pertama. Yang kedua, wal arja al bayyina arajuha. Ya, kambing, sapi, ya, onta yang apa itu? Pincang. Nih, pincang. Tak boleh kambing, sapi, pincang itu jadi korban. Ini saya katakan panitia hati-hati nih. Ya, jadi panitia korban itu nggak gampang. Ya, ada orang nyerahin hewan kurban ke masjid, ke musola, ke majelis taklim atau ke yayasan, ngasih hewan itu cakep, pincang kagak. Ya, begitu mau dipotong itu dijatuhin pincang. Kenapa? Habis dijatuhin itu berontak tuh sapi diri lagi, dikabur, pas kabur pincang. Itu panitia tanggung jawab itu. Ya, tanggung jawab ganti. Kenapa? Orang udah ngasih ke kita itu dalam keadaan sehat tuh sapi. Ya, apalagi khususnya lagi nurunin dari mobil itu, hati-hati tuh. Ya, kita harus ngerti. Ya, yang semang biarnya pincang doang katanya. Ya, nah perhitungan tuh hewan yang nggak boleh dijadiin kurban saat ke hewan pincang, kata para ulama melihat. Ya, ketika dia lagi di angon, tahu gak di angon? Ya, di lapangan. Ya, terus sang pengaman hewan tadi itu ngasih makan dari jauh dipanggil, cek gitu kan? Ya, nah saat dia itu berebut lari untuk mengejar makanan, kalau si pincang ini ketinggalan jauh dari yang lain, nah ini baru dikatakan pincang yang nggak boleh dijadiin untuk kurban. Ya, tapi kalau masih dijaga, dia bisa ngikutin lari teman-temannya, itu nggak apa-apa. Ya, kita pincang gimana nih? Ya, coba kita adu orang pincang sama orang normal balap lari, kira-kira menang mana? Normal. Orang pincang jadi balap lari orang normal. Ya, itu perhitungan gitu. Jadi dilihat nih hewan ketinggalan jauh apa enggak nih sama teman-teman yang lain saat mengejar makanan. Kalau ketinggalan, nah ini yang nggak boleh dijadiin apa? Sebagai hewan kurban meskipun dia kambing, sapi ataupun onta. Ya, tuh. Terus gimana ngeceknya nih? Masa harus dites dulu di lapangan? Sekarang kan pancoran susah lapangan. Kita bisa kelihatan dari jalannya itu udah kelihatan kalau dia itu incet, ya, nah itu udah nggak boleh tuh. Ya, tuh. Baik. Yang ketiga, wal maridatu al bayyin marduha. Ya, binatang yang sakit, yang jelas sakitnya nih. Ya, sakit apaan? Kalau tahun lalu kan ada istilah penyakit apa namanya? Ya, dari kuku MK ya kan? Nah, MK itu. Sekarang udah alhamdulillah sih nggak ada. Ya, tuh. Nah ini ada pendapat yang mengatakan sakit di sini adalah sakit tubuhnya, kayak semacam itu korengan, kudis, gitu kan? Ya, itu kan kalau kudis koreng ada di tubuh hewan, paling enggak tuh akan mengurangi kualitas apa? Dagingnya. Emang
memang bapak mau dikasih daging yang binatang gorengan, pas gorengnya mau nggak? Kalau mau, ya tuh, atau borokan tuh, pasti kita bakal nolak. Ya, nah kalau jelas-jelas sakit kayak gini jangan dijadiin kurban, dipotong biasa boleh nggak? Boleh. Ya, kita makan halal nggak halal, tapi kalau untuk dijadikan kurban tidak sah kurbannya. Ya, kalau motong biasa punya hajat kita pengen arwahan, pengen haul motong sapi gudigan boleh nggak? Boleh. Ya, itu. Tapi kalau buat kurban jangan. Tuh. Yang keempat, yang terakhir, wal adfa'u allati dhahaba muquha minal huzal. Ya, hewan atau binatang yang apa nih? Yang kurus. Ya, yang dia itu enggak ada sumsumnya. Ya, yang udah ada dagingnya lah gitu. Lah kurus banget, tinggal tulang sama kentutnya doang. Ya, yang mau dibagiin buat orang tuh apanya kan begitu. Ya, enggak ada. Nah, kalau ada hewan kayak gini nih jangan dijadiin untuk kurban karena sayang-sayang enggak sah. Ya. Ada hewan Pak, emang dia tuh hewan-hewan apa tuh? Kalau kita bilang tulangnya tulang kurus, makannya banyak kayak apa tetap kurus tuh nggak apa-apa ya. Ada orang kan makannya banyak, sepiring 2 kali nambah, tapi nggak gemuk-gemuk. Ada nggak kayak gitu orang? Ada. Ya, kalau itu nggak apa-apa, emang dari bawaannya. Ya, kalau hewan bawaannya emang kurus boleh, tapi kalau kurus lantaran kurang makan, ya kurang dipelihara, kurang perawatan, nah ini nggak boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai hewan kurban. Tuh, ya. Itu lagi. Wala tujzi'u maqtu'atul uzun awiz zanab. Ya, nggak boleh kita jadiin hewan kurban yang kupingnya itu putus. Ya, baik putus sedikit apalagi hilang. Ya, itu binatang semakin caplang kupingnya semakin banyak dagingnya itu. Ya kan, kuping binatang enak gak kita makan? Enak banget, jadi dia senggar gitu. Ya, gerget-gerget itu. Ya, kalau dia putus ke kuping nggak boleh. Putus dalam arti ya ada yang ngelakuin. Tapi kalau putus lantaran sejak lahir, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, berarti itu sejak pembawaan lahir. Yang berikutnya, ya, yang putus ini apa tuh? Ekornya, buntut. Ya, tuh. Kalau buntutnya putus juga nggak boleh jadi sebagai hewan kurban. Tuh, ya, kita punya sapi. Korban sapinya tinggi gemuk, buntutnya hilang setengah. Ya, kelihatan. Kalau memang bawaan lahir, namanya hilang itu beda. Ya, jadi ada orang muslim kali udah kangen banget pengen makan sop buntut, dipotong aja itu hewan. Ya, jangan, itu nggak boleh kita jadiin sebagai hewan kurban. Tuh, ya. Wa yujzi'u al-khasiyu. Ya, tuh. Boleh kita berkorban hewan yang dikembili. Ya, kita punya kambing Pak, kambing laki itu biar cepet gede, kita kembili aja, boleh nggak? Boleh. Buat jadiin korban boleh nggak? Boleh. Pak Ustaz tuh kan kalau dikembili ada yang dibuang dagingnya dikit, yang dibuang ya nggak seberapa dengan yang akan apa ya tumbuh dari kambing yang dikembili. Taruhlah yang dibuang seon yang bakal gaji 1,5 kilo mendingan mana? 1,5 kilo, ya kan? Nah, kalau kambing kembili itu, ya nggak bisa apa lagi, nggak bisa kawin. Ya, kalau kambing binatang mungkin kalau dikembili gede, ya nggak kawin kalau orang. Nggak bisa punya anak ya, nggak punya anak ya nggak bisa apa-apain lah. Gede kagak punya anak kagak. Ya, orang kalau dikembili jangan. Ya, kemudian wa maqsulul qarni. Ya, hewan yang patah apanya tuh? Tanduknya. Boleh. Ya, kenapa? Karena tanduk enggak dimakan. Ada orang mau makan tanduk. Ya, ada orang makan tanduk. Enggak ada. Kali itu orang mindang tanduk sapi.
Atau sop tanduk kambing ada nggak? Ada apa nih biasa dari tanduk. Ya, jadi kalau tanduknya itu patah boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai hewan kurban. Ya, nah, tuh. Nah, kemudian Pak ada penjelasan lagi. Ya, yang berikutnya adalah wala yaqulu al-mudhi syai'an minal udhiyah an-nadr. Ya, enggak boleh kita makan hewan kurban yang kalau kita korban itu adalah bentuk nazar. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak kurbannya nazar nih. Ya, enggak boleh kita makan dagingnya sedikit pun. Semuanya diapain? Disedekahin semua. Ya, atau dihadiahin atau dibagiin semua. Ya, kalau ada yang nazar, bapak-bapak nazar nih anaknya alhamdulillah tahun ini lulus perguruan tinggi dengan predikat terbaik. Ya, IP-nya 42. Oh, IP 42 itu. Ya, ngalahin Habibie. Ya, buat nazar aku bakal nyembelih seekor sapi yang paling gede. Itu nazar tuh Pak. Ya, kalau kita udah ngomong nazar tahun ini, apalagi kita tekanin, tahun ini juga kita harus ngapain? Kurban itu lakukan. Kalau kita nggak lakuin apa? Dosa. Saat ada orang nazar, pas waktunya itu mati orang yang meninggal gimana itu? Harus ahli warisnya yang ngapain? Yang melakukan atau melanjutkan wasiat apa nazarnya dia itu. Ya, tidak putus dengan kematian enggak. Ya, karena dia sudah pernah bernazar. Ya, jadi kita jangan apa namanya ya beribadah ini sembarangan. Kita harus tahu benar-benar hukumnya. Terutama dari hewan yang kita kurban, ya harus bagaimana, sehat apanya, nggak boleh cacat apanya itu, ya. Jadi kita bakal dapat apa ya? Pahala dari Allah kalau kita tahu ilmu tentang berkurban. Ya, nah Bapak sekalian, saya cukup sampai dulu ya. Karena waktu yang membatasi kita, insya Allah sekilas atau sekelumit tentang kurban ini menjadi suatu ilmu ataupun wawasan buat kita, ya, agar pelaksanaan kurban yang akan kita laksanakan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Karena kita sedikit mengetahui tentang ilmu yang berkaitan dengan kurban. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau tanya.